Halo semuanya, Sawadee Krab. Salah satu hal dalam kasus Brigadir Joshua ini yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah Hendra Kurniawan juga. Aku perhatikan ya, kalau pengacara Hendra Kurniawan, tim kuasa hukumnya, itu melakukan banyak hal-hal yang menurut aku cukup cerdas sekali untuk meringankan kliennya. Adalah hal yang wajar karena namanya pengacara itu kan secara undang-undang memang diperbolehkan untuk membela kliennya, terlepas kliennya itu adalah salah. Mudah-mudahan mudah-mudahan sih ya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, atau bahkan untung-untungan mudah-mudahan bisa dibebaskan. Itu adalah rahasia umum untuk kita meng-hire pengacara pada saat kita dikatakan salah atau benar. Nah, kalau aku lihat dari sini kan dari timnya Hendra Kurniawan dari awal itu membantah keterangan dari keluarga Brigadir Joshua bahwa dia ini adalah yang dituduhkan, kalau aku tangkap dari keluarganya Brigadir Joshua, Hendra Kurniawan yang datang ke rumah pribadi Brigadir Joshua di Jambi, yang pakai sepatu, kemudian urakan, kemudian yang menceritakan hal-hal nggak pantas di sana, menghalang-halangi. Itu aku sempat mendengarkan sejumlah keterangan dari keluarga Brigadir Joshua. Tetapi ada bantahan yang dilakukan berkali-kali kalau awalnya adalah istrinya ya berbicara ke media massa, oh waktu itu suami saya sedang berada bersama anak saya. Akhirnya diketahui ternyata kan menggunakan pesawat jet pribadi. Kemudian aku lihat juga nih, ada keterangan terbaru dari kuasa hukumnya Hendra Kurniawan yang dikategorikan adalah fakta persidangan. Please correct me if I'm wrong. Karena yang dikatakan di sini adalah Hendra Kurniawan itu berangkat ke Jambi di tanggal 11 Juli 2022. Sedangkan jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah Jambi, di rumah kediaman Brigadir Joshua di Jambi itu jamnya pagi, kurang lebih siang sih kayaknya, menjelang jam 12 siang gitu, di tanggal 9 Juli 2022. Terus dikatakan bahwa pada saat itu sudah dikebumikan, baru Hendra Kurniawan menemui orang tua Brigadir Joshua dan menceritakan tentang kronologi versi kepalsuan yang sudah kita bahas berkali-kali. Tetapi aku juga cek, ternyata memang dimakamkan Brigadir Joshua itu kan di tanggal 11 Juli ya teman-teman ya, yang pemakaman pertama tanpa kedinasan. Itu setahu aku cek adalah di tanggal 11 Juli. Artinya apakah bersamaan dengan kedatangannya Hendra Kurniawan atau tidak. Walaupun secara pribadi pun aku belum melihatkan fakta, ini kan hanya keterangan dari pihak terdakwa ya. Kalau memang beneran dia datangnya adalah di tanggal 11 Juli tersebut, kan agak susah juga untuk dibuktikannya kalau dia perginya menggunakan pesawat umum, begitu kan bisa dicek tiketnya, ada buktinya. Tetapi kan ini jet pribadinya pun ternyata kan sekarang sudah tidak lagi di Indonesia, sudah katanya di Thailand ya parkirnya ya. Aku ada banyak hal-hal yang memang belum bisa kita pastikan ini benar atau salah, tetapi kita nggak mungkin juga dong mengindahkan pernyataan dari keluarga Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa Hendra Kurniawan adalah salah satu bagian orang yang terkesannya urakan dan melakukan intimidasi. Terlepas itu tanggalnya berapapun, itu adalah bagian ke situ. Nah, kalau dari kasus ini kan kita juga tahu lokasi TKP-nya itu berada di rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3 tersebut. Dengan fakta persidangan juga kita ketahui ternyata rumah dinas tersebut tidak pernah dijadikan tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Baradae mengatakan kalau orang-orang yang pernah kena COVID termasuk Verdi Sambo dengan juga sejumlah ajudan biasanya melakukan isolasi mandiri itu di rumah bangka, di mana diketahui rumah bangka itu adalah rumah yang sebenarnya awalnya kalau tahun lalu untuk tempat tinggal bersama. PC dan juga Verdi Sambo tinggal di sana. Tetapi menurut Susi setelah ditekan oleh JPU dan juga hakim diakui memang Ibu Putri Chandrawati sudah pisah rumah dengan Verdi Sambo di Bangka tersebut sejak Lebaran tahun 2021. Dan dikatakan juga dari Susi hasil penelusuran dari Jaksa Penuntut Umum pemeriksaannya, Verdi Sambo itu pulang hanya weekend aja, mungkin hanya 1 malam di sana saja. Itu sudah kita temui fakta di situ. Artinya kan lokasi di rumah dinas ini kayaknya sudah menjadi sebuah tempat untuk eksekusi, untuk menghabisi Brigadir Joshua dengan hal-hal yang kita sudah bahas di fakta persidangannya. Kemudian ada mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang rumahnya ini tepat berada di samping lokasi kejadian.
karena diakui memang rumah dia itu berada tepat sebelahnya rumah dinas Verdi Sambo, tetapi memang ada jarak kayak walaupun berbatasan dinding, tetapi juga bukan kayak kos-kosan lah ya, rumahnya pasti juga cukup bagus gitu walaupun tidak besar-besar amat. Ada parkirannya, ada garasi, jadi nggak terlalu dekat. Tetapi dari sini juga harusnya bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Apakah mendengar suara tembakan tersebut jam berapa? Ini juga sebenarnya bisa menjadi petunjuk ya orang-orang yang berada di rumah mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel ini, apa yang sebenarnya terjadi. Terus ada bisa menjadi petunjuk. Terus juga siapa sih orang yang pertama kali datang ke lokasi kejadian, apakah dari divisi Propam atau dari Polres Jakarta Selatan, karena kan itu areanya Jakarta Selatan. Ternyata yang datang pertama kali adalah dari Propam, jaraknya katanya sekitar 5 menit ya. Hal yang tidak aneh ya, karena memang jabatannya Verdi Sambo adalah Kadif Propam yang lalu. Ada kata-kata bahwa jangan ribut-ribut ya, ini aib. Nah, aib ini apa ya? Kalau dari bibinya atau tantenya Brigadir Joshua, mereka sangat menduga kuat karena mungkin mereka punya hubungan batin ya. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya kayak hubungan batin, hal-hal mistis lah, yang aku juga percaya hal seperti itu untuk urusan tertentu, nggak semuanya. Mereka yakin bahwa Brigadir Joshua ini mengetahui aib atau rahasia besar dari keluarga Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Dan aku yakin dua-dua orang ini kayaknya kompak banget ya. Kompak banget, memang punya kebencian, punya rasa sebel masing-masing, dan akhirnya untuk memastikan Brigadir Joshua dihabisi. Karena keduanya memang dilihat dari fakta-fakta persidangan terlibat dalam proses pembunuhannya, karena semua terdakwa itu terkena pasal adalah pembunuhan berencana, teman-teman. Dalam pasal pembunuhan berencana ini, kalau aku cek dari berbagai sumber, memang ada beberapa kriterianya. Kan kita sudah bahas tuh pada saat Bang Hotman Paris mengatakan tentang tangisan dari Verdi Sambo. Itu kan sudah dibahas, kan sudah mengerti poinnya ke arah mana. Tetapi kan kita harus tahu juga, pada saat nanti hakim memutuskan bahwa mereka ini terkena pembunuhan berencana atau tidak, itu kan bukan berarti seandainya gini, kelima terdakwa kan pasal utamanya adalah pembunuhan berencana. Bukan berarti kalau seandainya sudah tervonis gitu, divonis pembunuhan berencana, semuanya akan kena hukuman mati semuanya atau penjara seumur hidup semuanya. Nggak seperti itu, karena ada juga hukuman 20 tahun penjara. Bahkan sejumlah ahli hukum pidana pun juga mengatakan itu haknya yang mulia hakim, mau cuma dipenjara 1 hari pun atau hukuman mati dengan pasal 340, yaitu adalah haknya hakim, bisa-bisa aja. Tetapi kalau menurut aku, kemungkinan besar untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sampai sekarang, karena kita sudah memasuki melihat keterangan saksi-saksi dari peristiwa, 80-90% aku yakin kedua aktor utama tersebut itu akan terkena pasal 340. Tetapi apakah itu hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara, tergantung dari kebijakannya dari yang mulia hakim. Kita nggak tahu, tapi menurut aku mereka semua akan kena ke sana. Sedangkan kalau untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Bribka Riki, terus juga sama Baradae, apakah mereka akan kena pasal 340? Kayaknya juga bakal tetap kena, teman-teman. Aku tahu sih banyak kan yang sangat simpati dengan Baradae Eliezer dengan keberanian dia menjadi justice kolaborator, tetapi menurut aku dia akan tetap kena pasal 340 karena kan dalam proses pembunuhan berencana itu ada beberapa peranannya ya, ada yang dalang, ada yang eksekutor, kemudian juga ada orang yang membantu dan orang yang mengetahui. Dari 4 kategori ini aja, ini semuanya sudah terpenuhi nih untuk ketiga terdakwa tersebut. Tetapi kan seperti aku bilang tadi, walaupun mereka sudah terkena pasalnya 340 terbukti, kan bukan berarti mereka akan dihukum mati atau hukuman 20 tahun atau hukuman yang seumur hidup. Itu kan tergantung dari yang mulia hakim. 1 hari penjara pun sejumlah pakar pidana juga menyatakan itu haknya hakim, boleh-boleh aja. Jadi pada saat aku membahas Baradae Eliezer bahwa dia dikategorikan memang pasalnya adalah 340 pembunuhan berencana, ya kita harus mengakui terlepas ada keuntungan-keuntungan yang akan dia dapatkan pada saat dia menjadi justice kolaborator. Nah, kemudian aku ingatkan teman-teman, dalam pembunuhan berencana itu kan hakim juga pasti akan melihat undang-undang ya, tidak sekedar hanya menggunakan feeling atau perasaan suka tidak suka, tapi juga akan menggunakan definisi pembunuhan berencana itu apa. Paling tidak ada 3 syarat pembunuhan berencana. Pertama adalah
pelaku memutuskan dalam keadaan tenang. Oke. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup. Ketiga, pelaksanaannya dalam kondisi tenang. Dari ketiga syarat ini ada beberapa poin yang menurut aku masih bisa digoyang-goyang untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ya, pertama adalah tentang pelaksanaannya dalam keadaan tenang. Makanya Hotman Paris mengatakan tangisan Ferdy Sambo pada saat memerintahkan ke Bribka RR dan juga Baradae, apakah itu dikategorikan tenang atau tidak? Ini aku tahu, aku pun secara pribadi, aku rasa ini tidak mungkin lah akan bisa menggoyahkan. Tetapi kan ini adalah masalah logika ya, nggak cuma menggunakan perasaan, tapi logika-logika hukum. Apakah menangis itu dalam keadaan tenang? Ya nanti dibutuhkan psikolog forensik, dibutuhkan mungkin ahli bahasa dan sebagainya. Terus juga poin yang kedua adalah tentang tenggang waktu yang cukup. Diketahui mereka ini mendapatkan perintah dari Ferdy Sambo yang ditolak oleh Bribka RR tetapi diiyakan oleh Baradae, itu adalah jam 16.33 dan eksekusinya itu jam 5.15. Jaraknya berarti sekitar 30 menitan. Apakah 30 menitan ini adalah kategorinya masuk waktu tenggang yang cukup atau tidak? Ini juga dibutuhkan keterangan ahli sih. Keterangan ahlinya ya psikolog forensik juga untuk mengkategorikan apakah tenggang waktu yang cukup atau tidak. Menurut aku sih cukup ya, bisa, karena kan mereka sudah profesional ya, mereka adalah polisi gitu, jadi nggak butuh waktu seperti orang sipil melakukan hal-hal perencanaan. 30 menit menurut aku akan terpenuhi, itu termasuk dalam tenggang waktu yang cukup. Tetapi yang poin yang ketiga, dalam keadaan tenang atau tidak, ini akan menjadi debatable. Terus yang pertama tadi, pelaku memutuskan dalam keadaan tenang. Yang pelaku memutuskan dan pelaksanaan itu dua hal yang agak mirip tetapi berbeda, karena ya ini menjadi salah satu poin yang utama juga. Tangisan, emosi, apakah itu dalam kategori memutuskan dalam keadaan tenang atau tidak. Permainan bahasa, permainan psikologi, keterangan-keterangan ahli yang nanti akan dihadirkan dari timnya Ferdy Sambo, yang aku rasa mereka akan banyak memberikan hal-hal meringankan untuk para kliennya, yang di sini aku maksud adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. So, ini semakin menarik, semakin mengasah logika berpikir kita, tidak hanya melulu hanya menggunakan emosional aja, tetapi ini adalah hukum ya, ada aturannya, ada undang-undangnya, jadi kita harus mengikuti definisinya seperti apa, masuk atau tidak, dan itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram, serta Facebook pageku di Anjasa Sumara, karena aku sering live di kedua akun tersebut. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.